Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, panenteisme, panteisme, monisme, dan ateisme. Sedangkan agama Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Ada sejumlah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah dalam segi pemerintahan. Seperti sistem pemerintahan yang dapat dilihat secara jelas pada masa itu, banyak muncul kerajaan, sehingga Indonesia menjadi negara monarki. Karena adanya kerajaan tersebut, salah satunya adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang berbasis Hindu-Buddha yang terletak di Kalimantan Timur. Tak hanya di bidang pemerintahan, Hindu-Buddha juga berpengaruh dalam segi sosial, di mana ada aturan kasta atau kelas sosial yang bersifat ketat. Hindu membagi kasta masyarakat menjadi 4, yaitu 1. Brahmana. Brahmana adalah golongan para pendeta atau guru. Kedua, Ksatria. Ksatria adalah golongan bangsawan atau prajurit dan para raja. Ketiga, Waisya. Waisya adalah golongan para pedagang, petani, dan juga nelayan. Dan yang terakhir adalah Sudra. Sudra adalah golongan rakyat biasa. Tak hanya di bidang pemerintahan dan sosial, masuknya Hindu-Buddha juga berpengaruh dalam bidang ekonomi. Setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, menegaskan posisi penting Indonesia dalam perdagangan internasional. Dan pada masa itu, mata pencarian masyarakat Hindu-Buddha adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, dan lainnya. Pengaruh lain masuknya Hindu-Buddha di Indonesia adalah dalam bidang agama. Tujuan utama masuknya Hindu-Buddha di Indonesia adalah mengubah sistem kepercayaan masyarakat Indonesia yang lebih dulu meyakini pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dibagi menjadi 2 kepercayaan, yaitu 1. Animisme, yaitu adalah kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. 2. Dinamisme, yaitu adalah kepercayaan bahwa benda-benda bertua yang menyimpan kekuatan tertentu. Dan masyarakat Indonesia juga telah menganut 2 sistem kepercayaan ini dalam jangka waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Kendati demikian, masyarakat yang sudah menganut agama Hindu atau Buddha tetap tidak meninggalkan kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang, karena menurut mereka melakukan pemujaan merupakan suatu hal yang sakral. Bedanya, masyarakat yang sudah menganut agama Hindu akan memuja dewa-dewa seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sementara untuk yang menganut ajaran Buddha akan melakukan upacara pemujaan atau penyembahan terhadap Sang Buddha. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, kepercayaan asli masyarakat Indonesia tidak hilang. Hal ini juga dapat dilihat dari cara masyarakat menggunakan candi. Bagi masyarakat India yang lebih dulu menganut ajaran Hindu-Buddha, mengungsikan candi sebagai tempat pemujaan. Sementara itu, orang Indonesia menggunakan candi sebagai makam raja atau tempat menyimpan abu jenazah. Di tempat penyimpanan abu tersebut, didirikan sebuah patung raja yang mirip seperti dewa yang mereka puja. Dan pengaruh lain masuknya Hindu-Buddha di Indonesia juga dapat dilihat dari segi kebudayaan.
masuk Indonesia, berbagai kebudayaan di Indonesia masih berciri khaskan Indonesia. Namun, setelah masuknya agama Hindu-Buddha, terjadi peleburan dan perpaduan budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini juga dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan di dinding-dinding candi.